Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya ada yang tertinggal ya. Saya belum menjelaskan controller notification. Jadi yang notification ini fungsinya adalah untuk menerima notifikasi dari Mitrans. Nah, kalau kita kemarin ada request transaksi, itu kemarin tampilannya kayak gini ya, balikannya, dan itu pasti statusnya adalah pending. Nah, untuk yang notification ini nanti Mitrans akan mengirim atau nge-push data pembayaran yang telah kita bayar atau data transfer yang udah kita lakukan dan berhasil, itu akan dibalikan, di-push ke notificationnya kita nih, baik itu berhasil, gagal, atau apa ya, itu nanti akan dikembalikan ke kita. Nah, dari sinilah nanti otomatis status pembayaran kita yang sebelumnya pending, kita tanpa perlu ngapa-ngapain, nanti otomatis data yang ada di kita, data status pembayaran, maka otomatis statusnya akan berubah, entah itu statusnya berhasil, masih tetap pending, atau reversal ya. Reversal itu maksudnya uangnya tuh balik lagi ke nasabahnya secara otomatis. Nah, itu nanti menggunakan controller notification. Cuma nanti ini file ini nggak bisa kita coba dikarenakan Mitrans itu tidak mengenal yang namanya localhost. Jadi aplikasinya ini harus kita letakkan di hosting dan menggunakan domain, tidak bisa IP. Nah, seperti itu. Jadi pelan-pelan akan kita coba sampai di sini. Nah, kemarin ketika kita telah berhasil request transaksi, request pembayaran, tampilannya seperti ini ya, balikannya masih dalam bentuk objek ya. Nah, itu akan kita tampilkan seperti ini nantinya. Ini udah saya buat, nanti teman-teman tinggal memparsing balikan data dari Mitrans ya, seperti ini ya. Ini balikannya, datanya dalam bentuk udah kita JSON decode, kemudian kita simpan ke variable result ya. Yang ini sama ini, nanti ini kita matikan aja nanti ini. Kemudian di sini ini ya, JSON decode kita masukkan ke variable finish, dapat variable finish, kemudian kita lempar ke form konfirmasi datanya. Ini dia datanya, di sini masuk ke sini. Nah, ini dia konfirmasi. Nah, ini dia. Jadi nanti kita tinggal manggil aja ya, finish variabel ini tadi ya, finish, kemudian nama fieldnya. Nah, ini biar gampang bacanya, kita view selection source ya. Ini ya, jelek tampilannya ini aja. Nah, status code 201, kemudian ada status message ya, status message. Nah, ini dia sama. Kemudian order ID, transaction ID ini enggak semua harus kita tampilkan, tapi ini nanti semua akan kita simpan, itu wajib. Nah, kalau untuk ditampilin ke customernya adalah data yang seperlunya, misalnya kayak ya, status message-nya ya. Kalau ini status code nggak perlu, kemudian order ID ini yang perlu kita tampilin, transaction status. Nah, kemudian ini kenapa ada seperti ini ya. Nah, ini codingannya agak ini ya, berantakan, karena setiap transaksi, request transaksi, baik itu misalnya dari Bank Mandiri, dari BCA, dari Permata, itu responnya ada yang sama, ada yang nggak sama. Nah, yang nggak sama itu inilah, misalnya kayak Mandiri itu ada bill key sama biller code,
Tapi di BCA nggak ada. BCA tuh hanya nama bank sama VIN number, sedangkan Permata dia hanya ini aja, yang ini sama yang ini aja, yang ini nggak ada. Nah, nanti teman-teman tinggal kondisikan aja, misalnya dia balikannya nggak ada, tinggal di set aja. Kalau nggak ada di set dia nanti dikasih tanda ini, teman-teman tinggal menyesuaikan aja tuh ya, seperti itu. Nah kalau misal nanti mau disimpan ke tabel, nanti di sini pun bisa, nanti setelah dapat balikan dari ini ya kan, nanti kita bungkus menggunakan array, baru nanti kita simpan ke tabel, nanti mungkin di video berikutnya. Nah ini kita coba pembayaran aja, ini kita matikan karena ini udah selesai, biar cantik ya. Ya, kita back, ini misalnya 30.000 bayar, BCA ya. Oke deh, ini BCA ya, ada VN numbernya. Ini tinggal kita copy untuk bayar. Ini kita pergi ke ATM misalnya ya, pilih BCA virtual account, masukkan virtualnya, inquiry, pay. Nah, ini transaksi harusnya sukses. Nah, kita cek di sini. Dari sini pun bisa sebenarnya, tidak apa-apa. Login transaction, tadi nominalnya 30.000 ya, ini settlement, ini kita copy. Nah di sini ada satu lagi, ya, ini ada transaksi. Nah transaksi ini kita ingin melihat transaksi yang barusan kita transaksikan. Ini kita copy paste, get status, kita tengok statusnya apa, ada balikannya. Di sini udah settlementnya, kita payment, sampai payment. Nah ini balikannya, kita cek di sini. Ini ya, VA nya sama, nominal transaksi 3.000, 30.000. Oke, 30.000, order ID, bank transfer. Ini balikannya semua dari sana. Nah ini settlement ya, sama settlement. Ininya pun sama. Settlement, tanggal settlementnya, ini merchant ID-nya, merchant punya saya. Udah berhasil bayar. Nanti ini adalah versi manualnya ya. Yang ini kalau misalnya notifikasinya nggak jalan, nanti teman-teman bisa menggunakan yang ini. Nah, bisa nge-get status pembayarannya tadi berdasarkan order ID. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini hasilnya akan kita simpan ke tabel, kemudian mengupdate data yang transaction request tadi. Nah, jadi transaksi sukses tadi, maaf, jadi tadi transaksi request itu kan kita simpan ke tabel ya kan, kemudian kita lakukan pembayaran ya.
setelah kita lakukan pembayaran baik itu dari mobile banking atau internet banking, otomatis Mitrans itu akan mengirimkan notifikasi ke SIM-nya. Nah, setelah ini menerima notifikasi, akan mengupdate tabel yang request transaksi tadi. Nah, kalau misalnya notifikasi nggak jalan, kita menggunakan yang ini, fungsinya sama. Kalau ini kan kita harus ada eksekusi dari kita. Kalau yang notifikasi otomatis antara Mitrans dengan aplikasi kita akan berkomunikasi. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita tengok di sini, ini ada nih, nanti di video berikutnya kan kita bahas lagi, tapi sebelumnya nanti kita simpan dulu yang konfirmasi nih, yang request pembayaran. Baik teman-teman, berikut video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.